Jelang pertandingan melawan Arab Saudi, timnas Indonesia baru saja menjalani sesi latihan perdana. Meski belum komplit, namun setidaknya jumlah pemain menikmati sesi latihan tersebut. Yom Ki-hun menjadi pelatih yang paling mendapatkan sorotan, terutama bagaimana dirinya bisa membuat lini depan timnas makin tajam di round 3 nanti. Namun saat melihat kualitas striker timnas di latihan perdana ini, bukan salahnya jika PSSI segera mengebut proses naturalisasi oleh Romeni untuk bisa membuat timnas bersaing dengan tim-tim kuat macam Jepang dan Australia. Lantas mengapa? Dan berikut jawabannya. Meski secara ranking FIFA, timnas Indonesia berada di ranking bawah dengan pengalaman minim untuk bermain di round 3 karena memang ini adalah capaian pertama kali Indonesia di round 3. Namun ada faktor menarik yang membuat skuad Garuda jadi tim yang diperhitungkan rival-rival kita di grup 3 nanti. Cina telah menyebut Indonesia ini sebagai tim Belandanya Asia. Meski terkesan gak ngenakin, tapi ini menunjukkan kewaspadaan mereka pada timnas Indonesia. Dan hal itu sebenarnya nggak berlebihan saat skuad Garuda memang punya banyak aspek yang bisa membuat rival kita terkejut. Terbaru jelang pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang, timnas Indonesia telah menjalani sesi latihan perdana di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski semua pemain belum komplit karena beberapa pemain masih membela timnya masing-masing, terutama yang berkompetisi di Eropa, macam Jay Itzes, Nathan Choon, hingga Marcelino Ferdinand. Namun para punggawa Garuda tampak menikmati dan cukup serius dalam sesi latihan tersebut, karena yang mereka sadar kalau laga melawan Arab merupakan laga yang cukup berat, karena 90% timnas Arab merupakan pemain dari Al Hilal, yang merupakan rival abadi tim Cristiano Ronaldo di Liga Arab. Yom Ki-hun, Indonesia harus datangkan oleh Romeni. Saat memimpin latihan timnas di hari pertama, Yom Ki-hun kaget dengan kualitas striker Liga 1 Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong. Bukan yang meremehkan, karena dia tahu betul kemampuan sosok striker yang layak untuk menghadapi laga-laga penting, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan kuat macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Indonesia benar-benar membutuhkan sosok striker yang bisa melakukan duel dan stamina yang kuat. Dan Ole adalah orang yang tepat. Dan jika melihat perkembangan dari Ole yang pesat di awal musim inilah, kok eman-eman ya kalau nggak bisa datangkan Ole. Dan untungnya PSSI benar-benar bekerja keras untuk meyakinkan Ole datang ke Indonesia. Erick Thohir baru-baru ini telah memfollow akun Instagram Ole, yang kemudian dilanjutkan dengan Ole, yang memfollow balik akun dari Ketua Umum PSSI. Memang nampak sederhana, tapi ini juga mengindikasikan jika Ole adalah target serius PSSI yang membuka peluang sang pemain untuk bergabung ke timnas Indonesia. Apalagi di awal musim ini, Ole hampir selalu mencetak gol saat dimainkan oleh timnya FC Utrecht di Liga Belanda. Daar is Toornstra en dan moet dit 1-0 zijn. Daar is de door Van den Berg. Toornstra langs Schendelaar die dan al uit positie. 1-0. Mauro Zylstra jadi incaran kedua Yom Ki-hun. Selain Ole Romeni, yang kami pikir punya peluang paling kuat untuk datang ke Indonesia di bulan September nanti adalah sosok Mauro Zylstra. Pemain 19 tahun ini beberapa waktu lalu sudah mengkonfirmasi bahwa ia telah mengirimkan berkas ke Indonesia untuk menjalani proses perpindahan warga negara. Hal itu sendiri telah dikonfirmasi oleh Yusa Nugraha yang berkomunikasi langsung dengan Mauro. Di mana dalam podcast dari Yusa, ia menyebutkan jika Zylstra juga berharap jika proses itu bisa berjalan secepatnya. Andai Mauro Zylstra bisa bergabung ke timnas Indonesia, tentu ini bakal jadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad Garuda. Pasalnya, jika mengacu pada performa kita di round kedua sebelumnya, Coach Shin Tae-yong yang memang membutuhkan sosok penyerang dengan finishing yang tajam, dan Mauro Zylstra bisa menjawab hal tersebut.
Sebagai striker, Zylstra ini memang merupakan salah satu penyerang yang terbilang tajam. Musim lalu, ia sukses jadi top skor kedua Liga Belanda, Under 21 bersama Nick Nijmegen. Sedangkan di musim sebelumnya, ia bahkan mampu mencetak 10 gol dan 8 assist dalam 13 laga bersama AFC Amsterdam. Soal gaya main, Zylstra yang berbicara dengan Transfermarkt Indonesia menjelaskan, jika sosok seperti Lewandowski hingga Haaland adalah dua pemain yang memiliki karakteristik dan gaya bermain mirip dengannya. Sebagai striker, dirinya akan menerima bola di lini depan, melakukan gerakan yang efektif dan efisien, sebelum melakukan finishing dengan dingin di area kotak penalti. Saya selalu memiliki pemain yang menjadi tuntunan karena bermain pada posisi yang sama. Mereka adalah Lewandowski dan Haaland. Mereka juga memiliki gaya bermain yang kurang lebih sama dengan saya. Saya juga banyak menonton sepak bola di TV untuk belajar dari para pemain lain yang memiliki posisi seperti saya. Mauro Zylstra, sumber transfermarkt.co.id. Yakin Indonesia bisa ke Piala Dunia karena didukung PSSI. Dukungan yang luar biasa besar diberikan PSSI di bawah Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Sebagai contoh, kita harus memainkan laga tandang ke Cina dan Bahrain yang bakal membutuhkan waktu perjalanan panjang. PSSI sudah siap untuk mencarter pesawat pribadi yang akan mengangkut punggawa timnas. Selain itu, soal fasilitas, PSSI membangun training camp berstandar Eropa, di mana terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan kondisi training camp yang tinggal finishing di IKN. Dengan training camp berstandar Eropa yang dimiliki PSSI tersebut, para pemain bisa fokus untuk mempersiapkan setiap pertandingan dari timnas Indonesia. Dukungan lebih lanjut dari PSSI jelas tergambar dengan bagaimana PSSI mengontrak Yom Ki-hun untuk jadi asisten pelatih Kochir, di mana Yom Ki-hun akan jadi pelatih striker di timnas. Sekali lagi, langkah-langkah dari PSSI tersebut adalah cara yang dilakukan untuk membuat tim Garuda bisa mencapai target 4 besar di grup C dan lolos ke round keempat babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, pada intinya jika ingin bersaing di round 3 nanti, timnas Indonesia harus segera mungkin mendatangkan sejumlah pemain incaran dari Eropa itu. Karena seperti kita ketahui, kalau lawan Indonesia di round 3 bakal lebih berat, karena semua bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia, alias ajang terbesar dunia sepak bola. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.